open fight antara Arema sama bonek yang desas-desusnya antara hoax itu COD kaos atau itu beneran. Jadi saling mengklaim. Kalau menurut Mas Dimas gimana itu? Jadi kalau rules ultras itu dia jatuh, lawan jatuh, itu kita tolong, tapi mini flagnya bawa sini mini flag. Terus komunitasnya itu harus membuyarkan diri. Ya sama Mas Fandi itu, tapi untunglah Mas Fandinya juga nggak datang waktu itu. Saya sudah 5 orang. Tapi sudah DM-an sama Mas Fandi? Sudah. Tapi janjian ketemuan. Janjian ketemuan di Pandaan Taman Dayu. Kita 5 lawan 5, yang datang nggak 50. Okay. Terus yang jatuh nggak ditolong. Sama dikebuki. Dipakvingi malahan. Jadi tidak ada lah kebanggaan yang setara dengan nyawa sih. Betul. Jika mata dibalas dengan mata, maka hanya membuat dunia ini buta. Jadi nggak usah lah saling balas, nggak ada habisnya. Sekarang ada anak kecil-kecil yang bawa celurit tuh. Iya, saya dapat pengi-pengi. Iya apa Mas? Ya sama itu. Kalau di Surabaya ini bukan gangster, sampah. Nggak tahu saya motivasi mereka itu apa. Apa ya, menjembatani keinginan bonek-bonek. Kalau ingin bersama polisi nangkep gangster. Ya saya kira mungkin Mas Dimas ada di situ juga, terus ada Cak Jo, ada Cak Robi, komunitas-komunitas. Saya kira ya sekitar 10 orang lah. Ternyata yang datang ratusan. Ketidakpedulian itu berasal dari rumah. Banyak orang tua yang mengajarkan kita berguna, tapi hanya untuk dirinya saja dan keluarga. Assalamualaikum dulur, jumpa lagi di channel spesial ID 35, salam satu nyali, Wani. Oke dulur, lama gak podcast, kali ini ada seorang tamu yang dulu pernah kesini sih, sekarang main lagi kesini. Mas Dimas, pemain Tribun, piye kabarnya Mas? Alhamdulillah masih tegak seperti di awal. Kabarnya aku nih hilang, kenapa Mas? Akun pemain Tribun, Instagram akun itu? saya hilang dan ini kesempatan buat promosi sih. Jadi sama, tetap pemain Tribun, cuma yang hilang itu pakai underscore, yang sekarang pakai dot. Oh, pakai titik. Hilangnya karena sengaja dilenyapkan oleh fasisme global yang dimodali jejaring oligarki. Oh iya, mungkin bisa disederhanakan bahasanya. Iya, jadi siapapun yang nggak senerasi dengan algoritma Instagram itu pasti dilenyapkan, ditenggelamkan. Dalam artian melanggar pedoman komunitas yang rules-nya itu. Iya, seperti gitu. itu. Itu waktu itu berapa followersnya misalnya? Sekitar 4.500-an. Udah banyak ya. Iya, sekarang 400. Makanya memulai lagi. Saya heran, kenapa ya kok Pak Isma mau ngajak saya podcast akun mungil, kayak nggak ada pilihan lain aja gitu loh. Ini bukan masalah mungilnya, tapi kita lihat personalnya Mas. Jadi iya, Mas Dimas ini kan punya karakter ya. Kalau kalian mau kepoin, langsung aja follow, klik pemain.tribun ya di Instagram Mas Dimas. Biar semangat saya semakin berlipat. Kalau kalian belum lihat podcastnya Mas Dimas, kalian bisa cek video di atas ini. Oh ya Mas, Aman kan dulu pernah katanya OF ya, open fight ya. Iya. Nah, yang kemarin rame itu open fight antara Arema sama bonek yang desas-desusnya antara hoax itu COD kaos atau itu beneran. Jadi saling mengklaim. Kalau menurut Mas Dimas gimana itu? Menurut saya pribadi ya, kalau untuk yang perihal yang kemarin bukan karena saya bonek, tapi saya lihat dari beberapa caption fansback besar yang repost, itu banyak kontradiksinya di situ. Jadi kayak semisal Sherlock di Instagram kan nggak ada, terus Polsek Gempol atau gimana ya lupa,
itu juga kayaknya kayak dibuat-buat lah, kayak settingan gitu. Jadi ibaratnya nggak ada open fact ya sebenarnya. Dan akun yang di DM itu kan bonek garis keras ya. Tapi ternyata itu bukan akun yang sebenarnya, bonek GK itu ya. Iya, mereka mengakui kok. Katanya fake akun waktu itu yang DM pihak tetangga sebelah. Tapi kok di DM akun kecil tapi kok mau respon ya? Jauh juga tempatnya. Ya itu, nyalakan logika. Dan apa ya, siapapun kan bisa, logikanya siapapun bisa menyalakan Google Maps ke arah sini ya kan. Di screenshot juga bisa. Terus kalau masalah kaos beli kan ada itu. Ya, banyak kontradiksinya. Banyak juga kan. Beli juga bisa. Dan dari official bonek garis keras sendiri juga menyatakan kalau itu bukan bagian dari bonek garis keras. Setahu saya teman-teman GK juga nggak ada kok ajakan buat off. Jadi saya rasa sih mereka memang sengaja menyulut emosi kita lagi gitu. Pertama, dan mungkin kedua pengalian isu karena kami waktu yang itu Lumajang itu ya. Iya. Iya Ingin fokus bisa jadi ke sih. itu ya. Jadi akun Green Cyber sendiri pun sudah menantang, maksudnya itu mengajak diskusi langsung sama adminnya Blue Army itu. Iya. Arema Blue Army sama yang Barnabas itu yang ngajak open fight itu, tapi nggak ada tanggapan sih sebenarnya. Untuk meluruskan ini tuh memang bener apa enggak, tapi nggak ada tanggapan. Ya dari situ kan bisa kebaca polanya. Iya. Jadi biarkan publik yang menilai lah. Betul. Terkait dengan open fight sendiri, dulur itu 1 lawan 1, 2 lawan 2, tangan kosong ya Mas ya. Ada rulesnya kan sebenarnya. Ada rulesnya di ultras, di supporter, khususnya ultras sih. Ya ada avenged fight namanya, 5 musuh 5. Tapi itu menurut saya lagi tidak bisa kalau untuk diadopsi di Indonesia. Jadi kalau rules ultras itu dia jatuh, lawan jatuh, itu kita tolong, tapi mini flagnya bawa sini, mini flag. Terus komunitasnya itu harus membuyarkan diri. Membubarkan diri. Tapi kalau di Indonesia, maaf sebelumnya, kalau di Indonesia masih menganut budaya primitif. Jadi kita 5 lawan 5, yang datang nggak 50. Terus yang jatuh nggak ditolong, dipakvingi malahan. Jadi tidak ada lah kebanggaan yang setara dengan nyawa sih menurutku. Betul. Jadi aturannya sendiri kan nggak sampai meninggal. Iya, nggak sampai meninggal. Jatuh itu udah. Kalau jatuh sudah ibaratnya nyerah, ya nggak diteruskan. Ya, iya, Mas ya? diserahkan mini flagnya, komunitas Muslim itu membubarkan diri. Tapi kalau menurut hukum sendiri Mas, hukum pidana itu masuk pasal 182 sampai pasal 186. Ya kalian bisa search di Google tentang perkelahian tanding namanya. Nah, di situ ada yang mengatur tentang hukumannya itu 9 bulan sampai kalau meninggal itu bisa 12 tahun ke atas. Nah, karena termasuk pembunuhan berencana. Ya kembali lagi dari kalimat saya tadi, tidak ada kebanggaan yang setara dengan nyawa. Betul. Dan mungkin open fight sendiri itu nggak mewakili komunitas besar, hanya film-film kecil ya Mas ya. Film-film yang menganut ideologi ultras. Dan Mas Dimas sendiri pernah ditantang OF? Di podcast pertama dulu pernah saya jelaskan, yaitu open fight 5 lawan 5, tapi memang dari dasar ini 5 lawan 5, nggak sampai saya kontak teman-teman banyak, dan memang nggak ada niat untuk sampai membuat nyawa orang lain hilang. Ya sama Mas Fandi itu, tapi untunglah Mas Fandinya juga nggak datang waktu itu. Saya sudah 5 orang. Tapi sudah DM-an sama Mas Fandi? Sudah. Tapi janjian ketemuan di Pandaan Taman Dayu. DM-an pakai akunku yang hilang itu. Tapi seiring berjalannya waktu, apalagi ada COVID ini,
saya rasa mungkin saat ini kita harus lebih menunjukkan kemanusiaan lah. Nah, tuh. Iya. Iya. Kemarin ada program-program juga ini. Banyak banget. Banyak ya. Sampai ya sibuk lah. Ya gitu rahasia perut lapar masih jalan sampai akhir April itu setiap hari 100 bungkus Sama setiap hari. komunitas apa? Saya kan dapat link. Terus saya juga masuk ke forum, bukan komunitas ya, forum Bonek Wani Berbagi. Oh iya iya. Di situ saya juga kewalahan sih, ngerasa setiap hari dan saya butuh masa banyak. Akhirnya saya merangkul beberapa komunitas, mungkin ada puluhan, terus kopdar dan kita sepakat untuk membuat Surabaya ini gimana ya, membantu teman-teman yang UMKM Surabaya yang kesusahan, terus kita sebarkan nasinya juga ke orang-orang yang tepat. Jadi masih berlangsung sampai detik ini dan sampai akhir April. Nah, betul. Harusnya memang seperti itu, Mas. Jadi komunitas itu diciptakan bukan untuk kegiatan yang negatif, tapi positif yang bermanfaat untuk orang lain tentunya, Mas ya. Iya. Jadi Kalau open fact itu apa sih yang dicari sebenarnya, Mas? kalau dulu ya saya di Ultras itu ada rasa bangga sih waktu dulu kalau saya mendalami ideologi Ultras itu, karena dengan kita mempunyai mini flag, punya lawan itu saya rasa ada kembangan sendiri lah. Komunitas itu Menang gitu ya. bubar Membubarkan lawan. komunitas lawan. Tapi mereka kan bisa membentuk lagi dengan nama yang lain. iya, nama kan ada filosofinya, ada sejarahnya. Tapi pada saat ini kok kayak bertolak belakang dengan keyakinan saya ya, yang tidak mengajarkan kekerasan. Jadi mungkin untuk dunia supporter sih saya mengurangi banget lah. Sekarang untuk kemanusiaan aja. Ya, betul. Jadi buat teman-teman lakukan kegiatan yang positif saja. Yang namanya perkelahian seperti itu nggak ada untungnya sih kalau menurut saya. Iya. Pikir positif aja ke depan. Dan di Surabaya ini yang tadi kan dengan tangan kosong ya. Sekarang ada anak kecil-kecil yang bawa celurit tuh. Iya, saya dapat Pengi-pengi. Iya apa, Mas? Ya sampean. Gangster itu. Oh ya maaf, satu lagi ya kalimat Apa tentang open fact tadi. Iya. Jika mata dibalas dengan mata, maka hanya membuat dunia ini buta. Jadi nggak usah lah saling balas, nggak ada habisnya. Betul itu. Untuk yang masalah baru ini ya, Gangster. bukan gangster, Sebenarnya sampah. itu sudah sampah, Mas ya. Sampah itu bukan gangster, sampah. Lebih tepat. Iya. Jadi Sebenarnya apa, Mas? Gangster ini menurut sampean? gangster. Saya pernah posting yang namanya gangster di akun lama saya. Itu teman saya Michael Howard. Dia beberapa kali mendekam di penjara, terkejam di Amerika dan deportasi seumur hidup, nggak boleh masuk ke Amerika lagi. Sedangkan orang tua beliau di sana. Itu dia gangster terkejam di Amerika, mantan gangster terkejam. Terus sekarang dia mendedikasikan hidupnya untuk hal-hal kemanusiaan. Karena ya itu, dia sadar kok nggak ada untungnya sih, apa ya, jadi orang baik itu dosa ta. Jadi kayak gitu. Kalau di Surabaya ini bukan gangster, sampah. Nggak tahu saya motivasi mereka itu apa. Kan lebih baik buat Surabaya ini nyenyak kayak di surga gitu loh. Betul. Lapangan pekerjaan banyak. Terus kita bisa leluasa malam cari uang, nggak sampai khawatir. Itu buat paranoid itu, Pak. Betul. Beneran. Buat orang-orang pedagang, buat gojek-gojek yang pulang malam. Temenku itu sampai cowok dia kalau main malam gitu, kok main malam, maaf, gojek. Itu dia pertama kan ngalong sih bahasanya Gojek itu. Ngalong itu karena malam banyak orderan dan itu relatif mahal ongkosnya. Jadi keuntungannya dia lebih banyak. Tapi semenjak ada fenomena sampah, dia paranoid, takut. Karena siapa sih yang nggak takut? Bukan takut sama orangnya, tapi
senjatanya besar-besar itu. 2 meter Iya. gitu Pak. Jadi dia paranoid banget dan apa ya motivasi mereka tuh apa gitu loh. Ya kalau saya Untungnya loh. kan beberapa kali Polrestabes Surabaya, terus Polsek dan Polrestabes Surabaya ini juga sudah membentuk tim anti bandit, Iya. tim begal, termasuk Jatan Ras, kejahatan dan kekerasan ini yang standby tiap malam itu ada dan mereka sudah menangkepi. Saya sempat wawancara sama salah satu gangster. Apa sih yang dicari ini? Motivasi. Ya cuma ikut-ikutan, ya cuma seneng-seneng aja. Tapi kalau sudah ketangkep ini apa? Nyesel dia. Gitu loh. Karena dia memikirkan saat itu aja, seneng-seneng bikin konten. Yang mungkin yang sebenarnya yang harus ditangkap itu admin-adminnya itu loh, yang menggerakkan. Iya, yang memprovokasi. Memprovokasi Menyebarkan bocil-bocil itu. Berita-berita kebencian. Iya, betul. Karena apa ya, mereka ya peran orang tua juga sih, Mas. Kalau Penting itu. iya, Sama pergaulan. betul. Karena kalau orang tuanya harusnya tahu lah anak masih sekolah, usia sekolah, tapi jam semalam itu keluar rumah harusnya kan tidak diperbolehkan sebenarnya. Dan bisa dimanfaatkan sama oknum-oknum tertentu loh Pak. Betul, betul. Misal contoh yang sederhana ya, seandainya ada konten gitu, terus salah satu lawan lari terbirit-birit sampai Motornya kan iya motornya ketinggalan itu diambil ya. bisa diambil karena dia tahu sang lawan nggak mungkin berani lapor polisi. Jadi ya dimanfaatkan sama oknum buat Kerja ya benar. kesempatan nyari keuntungan. Nah, iya. Terus kemarin ada kasus lagi tuh ketangkep polisi alasannya buat konten senjatanya panjang-panjang. Tapi seandainya kalau nggak ketangkap polisi pasti itu buat begal Pak. Kemungkinan besar sangat mungkin karena buat apa dia bawa senjata malam hari di jalan? Ya itu dibuat alasan konten. Kalau ada kesempatan dia melakukan begal bisa itu, jadi, iya, bisa jadi. Gak menutup kemungkinan. Terus ya kalau rantai beracun ini nggak segera diputus ya atau maaf ya untuk polisi membuat efek jerah pelaku gangster itu, ya bukan tidak mungkin nanti kita atau saudara-saudara kita sendiri yang jadi korban selanjutnya. Masalahnya itu kan mereka itu masih di bawah umur itu loh Mas. Oh. Di bawah 17 tahun yang ya labil, dipengaruhi itu gampang, tapi tetap akan diproses hukum karena dia sudah misalkan ya di luar publik dia bawa senjata tajam, ya dia kena undang-undang darurat. Tapi cuma wajib lapor aja. Kalau karena di bawah umur. Di bawah umur itu biasanya ada tempat khusus, Mas. Ada tempat khusus yang memang dikhususkan untuk anak-anak di bawah umur yang melanggar pidana. Jadi tetap akan diproses, gitu Mas. Iya, tapi pelaku gangster ini itu sebenarnya mereka itu asli putra daerah atau pendatang sih sebenarnya. Kalau menurut saya kalau dia memang putra daerah lahir dan dibesarkan di kota ini, seharusnya dia mencintai kota ini. Kalau dia cinta, tunjukkan dengan cara ya berbuat baik untuk kota ini, nggak tambah merusak gitu loh Pak. Betul. Jadi untuk saling jaga Surabaya supaya tetap aman dan nyaman. Gitu. Karena itu tanggung jawab setiap putra daerah yang tidak ingin kotanya dirusak. Betul. Kemarin juga teman-teman bonek ya dari berbagai komunitas dulur itu sudah ibaratnya koordinasi sama saya. Saya juga koordinasi sama Satreskrim, unit-unit yang memang dibentuk untuk hal-hal ini. Saya mencoba menjembatani keinginan bonek-bonek. Kalau ingin bersama polisi nangkep gangster. Ya saya kira mungkin Mas Dimas ada di situ juga, terus ada Cak Jo, ada Cak Robi, komunitas-komunitas. Saya kira ya sekitar 10 orang lah. Ternyata yang datang ratusan. Itu ratusan orang itu yang sudah berkumpul malam itu kalau digerakkan ke gangster jadi apa gangsternya? Jadi nambah masalah baru. Iya. Jadi bisa menjadi konflik baru. Ibaratnya bonek itu sudah siap
bergerak untuk membasmi gangster. Tapi kalau itu dilakukan malah jadi konflik baru, jadi masalah baru. Jadi masalah baru. Karena negara kita negara hukum. hukum, kembali lagi ke hukum. Makanya yang sudah berkumpul itu sebanyak itu tadi, saya bawa ke tempat base campnya Resmob. Di sini ada fotonya, ada Mas Dimas juga, Cak Jo, yang kemudian diberikan arahan bagaimana supaya menangkap gangster ini tanpa menyalahi prosedur. Sehingga nanti bonek nggak disalahkan juga. Ibaratnya kan nanti judulnya kalau itu terjadi, bonek di backingi polisi, tawuran dengan gangster, kan lucu juga. Padahal kita juga sesama Surabayanya. Betul. Jadi itu juga adik-adik kita yang perlu bimbingan sebenarnya, biar mereka nggak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Betul, Mas. Tapi kepolisian sudah banyak melakukan penangkapan kok. Dari Polsek sendiri juga ada, Polres juga ada. Memang nggak apa ya, ibaratnya kan itu juga kepolisian butuh informasi sebenarnya, Mas. Kalau ada yang tahu bisa akses konten di sini lokasinya, polisian siap berangkat gitu loh, Mas, untuk menangkapi para bocil-bocil yang bawa parang, para sampah-sampah. Ya semoga gangster-gangster ini wis gak usah lah ada lagi ya, jaga kota Surabaya tetap aman. Ya semoga Ramadan bisa membuka kesadaran adik-adik dan gak melakukan hal yang gak terpuji. Mungkin lebih baik bentuk komunitas yang bisa membuat Surabaya ki adem, lebih dikenal baik dan ramah. Jadi hal yang negatif ini hilang lah dari Surabaya. Kita sama-sama orang Surabaya harus mencintai betul lah kota ini. Sip. Dengan aksi nyata sih. Betul. Untuk Mas, untuk bonek sendiri gimana, Mas? Menurut sampean selama pandemi ini? Kalau bonek itu dalam konteks apa, Pak? Kegiatannya selama ini? Ya mungkin karena gak ada sepak bola ya, mungkin ya kemanusiaan itu. Betul. Ya sempat ada donasi ke Lumajang, bahkan ke Batu Malang ya. Iya. Sampean ikut nggak? Insya Allah sih selalu ikut kalau ada acara-acara itu. Lumajang kemarin 1 minggu di situ. Tapi dengan film satunya bukan bonek. Tapi ya tetap anak-anak bonek sih ya. Haruda itu. Ultras. Mungkin Mas Dimas punya pesan-pesan buat dulur-dulur kabeh, Mas. Pesan-pesan. Ketidakpedulian itu berasal dari rumah. Banyak orang tua yang mengajarkan kita berguna, tapi hanya untuk dirinya saja dan keluarga. Jadi saya harap lebih diperbanyaklah kegiatan kemanusiaan dan ya hilangkan dari sifat apatis. Betul. Jadi orang tua minta tolong anak-anaknya diawasi, diperhatikan betul, handphonenya sekali-sekali dicek. Mungkin dia salah satu admin dari orang tua ujung tombak soalnya. Iya, betul. Kalau malam ya dicek kamarnya, siapa tahu dia lompat jendela terus kabur malam-malam. Kan nggak ada yang tahu ya, Mas. Ya, segitu aja, dulur. Jangan lupa kalian follow Instagramnya Mas Dimas, pemain.tribun. Ya. Rahasia perut lapar bonek wani berbagi itu sampai akhir April. Jadi semuanya boleh membantu itu setiap hari. Dan bonek wani berbagi juga sudah punya ambulans. Siapapun yang butuh pertolongan 24 jam gratis, nanti bisa langsung DM dan fast respon di bonek wani berbagi. Ya, sip, mantap itu. Oke dulur, kalau habis ini kemungkinan supporter sudah dibolehkan nih, Mas. Dengan persyaratan tertentu. Iya. Vaksin booster sama sudah vaksin. Mancing-mancing gitu. Ya wes kayak gitu dulu. Kalau masalah itu nanti lain-lain lagi nih Mas. Oke. Ya wes, jangan lupa kalian kalau ada usul, saran kalian bisa ketik di kolom komentar ya. Jangan lupa share videonya, like dan subscribe. Oke, salam satu nyali. Wani. Oh iya, itu ada Mas. Ya, Pak Wo. Ada Pak Wo. Mungkin dari teman-teman seneng seduluran pasti tahu lah Pak Wo.
legenda militan. Sapa dulu Pak Wo, Ya, teman-temanmu, teman-teman bonek nih. Ya, ini Pak Wo. Guys. Dulur, saya Pak Wo mewakili Militan Jepang Utara. Sebentar lagi kan mau bulan puasa. Iya. Yuk kita banyak-banyak beramal di dalam bulan puasa. Yuk kita naikkan, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Ingat bulan puasa, bulan penuh barokah. Ya, semoga semuanya seluruh Indonesia khususnya Korek-Korita dimanapun Anda berada tetap dijogo sedulurani, tetap berbuat baik pada siapapun. Ingat rezeki mati Gusti Allah ngatur. Salam nyali. Wani, iki lho seneng aku lek ana tuwek-tuwekane bonek sing dewasa kayak ngene. Ya wis dulur, gitu aja. Salam satu nyali. Wani.